Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, Mimin kasih tahu dulu ya kalau film ini dibuat menjadi 3 bagian. Di akhir tahun 2023 ini, bagian pertamanya dipublikasikan. Kalau gitu langsung aja kita mulai ceritanya. Pada awal terbentuknya dunia, para dewa membuat sebuah pusaka yang bernama Feng Shen Bang. Pusaka ini hanya bisa dibuka oleh raja dari segala raja. Pusaka ini juga dipercaya bisa membawa kedamaian bagi umat manusia. Setelah beratus-ratus tahun, bangsa Cina dikuasai oleh dinasti Shang. Kaisar Shang dipercaya menjadi raja dari segala raja karena dia mampu menyatukan 800 raja pada masanya. Tapi sayang setelah 500 tahun memerintah, salah satu rajanya memberontak, yaitu Raja Suhu. Adegan kemudian berpindah ke medan peperangan yang terjadi saat musim salju. Kaisar Shang mengutus putranya yang kedua, yaitu Panglima Zhao, untuk berperang melawan pemberontak Raja Suhu. Dalam berperang, Panglima Zhao membawa putra satu-satunya yang bernama Yin Jiao. Yin Jiao bersahabat baik dengan Jiva. Panglima Zhao kemudian menyuruh putra dari Raja Suhu untuk maju ke depan. Jadi begini ceritanya, 8 tahun sebelumnya Kaisar Shang meminta semua putra raja dari masing-masing wilayah untuk ditawan. Mereka dilatih oleh Panglima Zhao menjadi tentara. Karena Raja Suhu memberontak, Panglima Zhao meminta putranya itu untuk maju ke depan dan berteriak kepada ayahnya agar dia mau menyerah. Tapi sayang Raja Suhu tetap mau meruntuhkan Kaisar Shang. Otomatis putranya akan dikorbankan. Panglima Zhao kemudian bercerita di depan prajuritnya jika dia sudah menganggap putra Raja Suhu itu sebagai anaknya sendiri. Dia bilang Raja Suhu tidak pantas menjadi seorang ayah. Kemudian dia mengobarkan semangat peperangan kepada semua pasukannya untuk melawan Raja Suhu dan prajuritnya. Batu-batu besar mulai dilemparkan ke benteng Raja Suhu. Setelah itu pasukan pun maju melawan hujan panah yang ditembakkan. Raja Suhu mempunyai taktik berperang yang apik. Dia telah menyiapkan tumpukan mayat yang sudah diberi bensin. Setelah itu dia panah dengan api. Pasukan kuda menjadi porak-poranda. Mereka mau tidak mau harus mundur. Panglima Zhao begitu murka ya kepada Yin Jiao putranya. Jiva kemudian membelanya. Dia bilang mereka mundur bukan karena takut, tapi karena kuda mereka yang takut melihat api. Jadi seketika Panglima Zhao mempunyai ide. Dia menutup mata kuda-kuda itu dengan kain. Ajaibnya mereka berhasil melewati padang api itu dan membobol benteng pertahanan Raja Suhu. Pertarungan berlanjut di atas sebuah makam. Panglima Zhao berhadapan langsung dengan Raja Suhu. Kapaknya menancap ke sebuah batu dan membuatnya retak. Raja Suhu berhasil menusuk dada Panglima Zhao. Darahnya mengalir hingga ke bawah reruntuhan. Di saat kritis, Jiva menolong Panglima Zhao dengan panahnya. Tak jauh dari sana, putra Raja Suhu berpesan kepada adik perempuannya jika keluarga Suhu tidak akan pernah menyerah kepada Kaisar Shang. Putra Raja Suhu akhirnya mati di tangan Yin Jiao. Longsor salju mulai turun. Putrinya juga menyaksikan kematian ayahnya di tangan Panglima Zhao. Dia sendiri akhirnya memutuskan untuk bunuh diri tepat saat longsor salju menimpa kereta kudanya. Setelah beberapa saat berlalu, secara ajaib putri Raja Suhu yang bernama Sudaji keluar dari tumpukan salju. Dia terlihat sedang mencari tusukan kondenya, tapi kemudian pasukan mengepungnya. Yin Jiao menyuruh Jiva untuk membunuhnya, tapi kata Jiva dia tidak tega. Jiva malah mengambilkan tusuk kondenya itu. Yin Jiao kemudian maju untuk membunuh Sudaji, tapi langkahnya terhenti karena ayahnya datang. Sudaji kemudian pingsan di depan Panglima Zhao. Setelah itu adegan berpindah saat semua prajurit berkumpul untuk merayakan kemenangan mereka. Chong Yingbao, putra dari Adipati wilayah utara, menghina Jiva yang merupakan putra dari Adipati barat. Mereka sempat terlibat perkelahian. Adegan kemudian berpindah di dalam tenda Panglima Zhao. Sudaji yang dirantai tangan dan kakinya diam-diam menjilat darah yang menetes di kaki Panglima Zhao. Seketika warna matanya berubah.
Dia kemudian berbalik mendekati tubuh Panglima Zhou. Dia bilang dia tahu keinginan Panglima Zhou, yaitu untuk menjadi raja seluruh dunia. Sudaji kembali menjilat luka tusuk di dada Panglima Zhou. Seketika itu juga lukanya menutup. Hari berlalu, Panglima Zhou beserta seluruh pasukannya kembali ke kerajaan. Mereka disambut sorak-sorai bergembira dari masyarakat. Mereka dianggap sebagai pahlawan karena berhasil menumpas pemberontak. Panglima Zhou datang menghadap Kaisar Shang yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Dia menyerahkan kepala Raja Suhu. Kaisar Shang begitu senang ya. Kakaknya Panglima Zhou kemudian memerintahkan untuk bersenang-senang malam ini di depan semua rakyatnya. Mereka melakukan tarian perang sebagai persembahan kepada Kaisar. Tarian itu dilakukan oleh Yin Zhao, Jiva, dan putra raja lainnya. Tapi malam itu anak pertama Kaisar Shang mabuk dan menusuk ayahnya hingga tewas. Semua orang menjadi panik. Putra mahkota akhirnya dikelilingi oleh prajurit yang menari saat itu. Dia mulai mendekati Panglima Zhou yang tak lain adalah adiknya sendiri. Jiva dan Yin Zhao kemudian maju untuk menghalangi. Pedang Jiva secara tidak sengaja membunuh putra mahkota tersebut. Yin Zhao kemudian berlutut memohon ampun untuk Jiva kepada ayahnya. Kata Panglima Zhou, Jiva telah berbuat salah, tapi dia juga telah berjasa kepada negara. Jadi Jiva dimaafkan. Kejadian ini membuat para dewa di langit menjadi murka. Mereka semua sepakat untuk mengeluarkan Feng Shenbang demi kedamaian dunia. Mereka mengutus Biksu Kunlun untuk membawa pusaka tersebut, tapi dengan catatan kekuatannya sebagai dewa dicabut dan dia selamanya akan menjadi manusia. Biksu Kunlun setuju ya, dia akan pergi dengan Nacha dan Yang Jian. Kita kembali ke bumi. Panglima Zhou mengumumkan bahwa dirinya akan menggantikan posisi ayahnya sebagai Kaisar Shang. Untuk selanjutnya kita panggil dengan King Zhou. Setelah itu menurut tradisi kerajaan, seorang pendeta agung akan meramal masa depan kerajaan. Sayangnya batu ramalannya retak. Langit berubah menjadi gelap. Pendeta itu segera menghampiri King Zhou. Dia berkata jika dinasti Shang akan ditimpa malapetaka. Dewa begitu murka karena ada anak membunuh ayah dan kaisarnya sendiri. Jalan satu-satunya adalah mengikuti tradisi lama. King Zhou harus menyusun tumpukan kayu setinggi mungkin dan mengorbankan dirinya untuk para dewa. Dengan begitu, kutukan baru bisa dicabut. Yin Zhao yang mendengar hal itu tentunya tidak terima. Dia berlutut di hadapan ayahnya agar tahta kerajaan diserahkan kepada dirinya. Dengan begitu dia siap untuk menggantikan posisi ayahnya dan dikorbankan. Tapi King Zhou menolak. Dia bersedia dibakar di hadapan masyarakat dunia demi menyelamatkan kerajaan. Sumpahnya pun diterima. Langit terlihat kembali cerah. Suatu malam saat Yin Zhao berjalan-jalan di dalam istana, dia melihat ada seekor rubah putih sedang memakan bangkai manusia. Yin Zhao terus mengikuti rubah tersebut. Di jalan dia berpapasan dengan Jiva. Rubah itu terlihat di atas menara tempat King Zhou berada. Tanpa permisi lagi, Yin Zhao kemudian masuk ke dalam kamar sang ayah. Di sana dia melihat Sudaji dengan pakaian yang terbuka. Ayahnya menjadi marah, malah menuduh Yin Zhao yang berambisi untuk menggantikan posisinya. Xin kemudian berpindah kepada ayahnya Jiva. Dia adalah Adipati Barat yang menguasai desa Siki. Namanya adalah Tuan Jichang. Tuan Jichang terkenal pintar meramal. Dia memprediksi jika panen tahun ini akan gagal. Itu dikarenakan dewa murka. Seluruh wilayah akan terkena dampaknya. Tuan Jichang mendapat panggilan dari King Zhou untuk menuju istana. Dia sudah bisa mengira jika raja baru yang akan memimpin bukanlah orang yang baik, karena begitu terburu-buru mengumpulkan 4 adipati dari utara, selatan, barat, dan timur, semata-mata demi mensahkan jabatannya sebagai kaisar. Sebelum pergi, Tuan Jichang berpesan kepada putra sulungnya agar dia jangan pernah meninggalkan desa Siki. Tuan Jichang sendiri begitu bersemangat menuju istana karena dia akan melihat Jiva, putra bungsunya yang sudah selama 8 tahun terpisah.
Biksu Kunlun beserta Nacha dan Yang Jian telah sampai di bumi. Mereka berada di wilayah tempat persembahan dibangun. Di tempat itulah King Zhou akan dibakar. Ada seorang petugas yang salah paham dengan Biksu Kunlun. Tentunya Nacha tidak bisa tinggal diam. Kekacauan mulai terjadi. Seikat tumpukan kayu besar akan jatuh menimpa warga. Dengan kekuatan selendang dan roda apinya, Nacha menyelamatkan orang-orang. Begitu juga dengan Yang Jian yang mampu berteleportasi. Kita beralih sejenak ke istana kaisar. King Zhou kedatangan tamu, yaitu Dukun Gongbao. Dia mempunyai ilmu hitam, bisa memisahkan kepala dari tubuhnya. Tapi sayang, ilmu itu membutuhkan waktu 500 tahun baru bisa dikuasai. Tentu saja King Zhou menjadi marah. Setelahnya Biksu Kunlun datang menghadap King Zhou sambil memegang pusaka Fengshen Bang. Pusaka itu akan dia serahkan kepada raja dari segala raja untuk mendamaikan dunia dan menghapus kutukan. Dukun Gongbao bilang jika King Zhou harus membuktikannya dulu apakah pusaka itu asli atau palsu. Caranya adalah dengan membunuh seseorang. Setelah itu dilihat apakah pusaka itu dapat menyerap energi ki dari orang yang mati. Ternyata bisa ya, pusaka itu terlepas dari tangan King Zhou. Biksu Kunlun yang memungutnya. Di sini dia menyadari jika King Zhou bukanlah orang yang tepat untuk diserahkan Fengshen Bang. Akhirnya Biksu Kunlun memutuskan untuk kabur dari sana, tapi pasukan mengurung mereka. Singkat cerita, selendang Nacha berhasil membuat Biksu Kunlun keluar dari istana kerajaan. Biksu Kunlun melarikan diri dengan kuda ya. Yinzhou dan Jiva diutus King Zhou untuk mengejarnya. Yinzhou berhasil mengikuti Biksu Kunlun hingga sampai di tepian jurang. Dia minta Fengshen Bang diserahkan. Dia ingin ayahnya selamat dari kutukan. Sebuah batu kemudian mengenai kepala Yinzhou. Biksu Kunlun sempat meraih tangannya. Kemudian Jiva datang ikut membantu. Biksu Kunlun berbaik hati memberikan obat mujarab dewa kepada Yinzhou. Namun setelah sadar, Yinzhou malah mengangkat pedangnya dan kembali memaksa Biksu Kunlun. Tapi Nacha segera datang membantu. Nacha menggantungnya di sebuah pohon. Jiva berhasil mengambil pusaka itu. Dia meminta Yinzhou dilepaskan, kalau tidak pusaka itu akan dijatuhkan. Biksu Kunlun, Nacha, dan Yang Jian mengejar pusaka itu hingga jatuh ke dalam laut. Dan dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka berhasil mendapatkannya. Setelah itu Nacha menjadi marah. Dia tidak peduli lagi dengan kehidupan manusia di bumi. Tapi kata Biksu Kunlun masih ada satu kesempatan lagi, yaitu menjadikan Yinzhou sebagai raja dari segala raja. Petir kemudian menyambar, pertanda ada siluman dekat sana. Dan benar saja, saat pasukan Tuan Jichang melewati hutan itu, dia mendengar suara tangisan bayi. Bayi itu berkulit hijau dan bermata merah. Tuan Jichang tahu jika itu adalah bayi siluman, tapi dia tetap memberikan jubahnya dan menggendong bayi tersebut. Yang Jian dan Nacha kemudian datang. Mereka ingin membunuh bayi siluman. Tapi Tuan Jichang dengan bijak berkata, meski dia bayi siluman, apa besarnya nanti dia bisa jadi baik atau jahat tergantung cara mendidik dan membesarkannya. Kita sebagai manusia tidak bisa mengetahuinya. Biksu Kunlun kemudian datang dan setuju dengan perkataan Tuan Jichang. Mereka berdua saling memberi hormat. Biksu Kunlun menyarankan agar bayi siluman itu dibawa ke langit tempat para dewa. Tuan Jichang setuju ya, dia menamai bayi itu dengan Lei Zhenzi, bayi yang lahir bersamaan dengan petir. Singkat cerita, Tuan Jichang, Biksu Kunlun, dan 3 adipati bertemu dalam sebuah goa. Masing-masing adipati berdebat, yang satu membela King Zhou, yang lain menentangnya. Suara perdebatan itu terdengar oleh Jiva yang tidak berada jauh dari sana. Kutukan itu sudah menyebar ke seluruh wilayah. Di utara hewan-hewan terjangkit penyakit, di timur dilanda air yang berbau, di selatan bayi yang lahir pada mati, sedangkan di barat tempat Adipati Jichang tanaman mati. Tuan Jichang sendiri kemudian meramal dan membacakan hasilnya. Dia bilang pembunuhan terhadap Kaisar Sang tidaklah wajar. Pembunuhan itu tidak dilakukan oleh putra mahkota, melainkan oleh orang lain, sehingga tahta jatuh ke tangan yang salah. Kedua adipati sepakat untuk memberontak, yang satu tidak. Tuan Jichang sendiri hanya mengingatkan
jika keempat putra mereka berada di tangan King Zhou, mereka harus bertindak hati-hati. Setelah itu Jiva muncul. Dia telah mendengar semuanya. Tuan Jichang mengenali putranya itu dari batu giok yang dipakai oleh Jiva. Sudah 8 tahun mereka terpisah. Jiva bilang Kaisar Shang dibunuh oleh putra pertamanya. Dia melihatnya dengan matanya sendiri, jadi tidak ada keraguan untuk itu. Jiva adalah pengawal kerajaan. Dia harus membela rajanya King Zhou. Tak lama dari itu, pasukan bersenjata dari kerajaan datang dan membawa mereka semua ke dalam istana. Di istananya, King Zhou langsung meminta dirinya diramal. Menurut Tuan Jichang, dia akan mati di tangan putranya sendiri. Ramalan itu membuat semua orang terdiam, tapi King Zhou malah tertawa. Dia menyuruh keempat putra adipati berdiri di hadapan ayah mereka masing-masing. King Zhou bilang semua adipati telah berkhianat dan seorang pengkhianat haruslah dibunuh. King Zhou mengungkit jasa baiknya jika selama 8 tahun ini dia telah merawat putra adipati dengan baik dan melatihnya sebagai seorang tentara. Dan sekarang sudah cukup waktunya bagi anak menggantikan posisi ayahnya sebagai adipati. Tidak ada pilihan lain ya. Keempat pengawal kerajaan disuruh membunuh ayah kandungnya. Dimulai dari Chong Yibao, orang yang pernah mengejek Jiva. Dia berlutut di hadapan ayahnya dan setelahnya kemudian putra dari Adipati Selatan. Dia berbalik ingin membunuh King Zhou, tapi King Zhou lebih cepat membunuhnya. Ayahnya sendiri dibunuh oleh pasukan kerajaan. Giliran Adipati Timur yang maju mendekati anaknya dan menusuk dirinya sendiri. Yang terakhir adalah Jiva yang harus membunuh Tuan Jichang. Jiva berlutut kepada King Zhou. Dia bilang Tuan Jichang adalah otak dari pengkhianatan ini. Dia yang memprovokasi ketiga adipati lainnya untuk memberontak. Untuk itulah Tuan Jichang harus mengakui semua kesalahannya di depan masyarakat umum demi nama baik kerajaan. Pendapat Jiva ini diterima oleh King Zhou. King Zhou menyetujuinya dan membuat Tuan Jichang masuk ke dalam penjara bawah tanah. Pada malam hari, Jiva diam-diam menyelinap untuk menemui ayahnya di penjara bawah tanah. Dia berkata jika ayahnya mau mengakui kesalahannya di depan umum, King Zhou telah berjanji untuk memulangkan ayahnya kembali ke desa Shiki. Ayahnya menyesal ya karena telah menyerahkan Jiva ke istana dan ditawan oleh King Zhou, sehingga membuat Jiva menjadi mempercayai King Zhou seutuhnya. Ayahnya kemudian berkata, "Tidak penting kamu anak siapa, yang penting adalah ingat siapa dirimu." Ayahnya percaya jika di dalam hati Jiva masih ada kesadaran, ketulusan, dan kebaikan. Scene kemudian beralih ke kolam air hangat milik King Zhou yang sedang asik bersama Sudaji. Tak lama dari itu, Ratu datang, istri King Zhou yang sah. Dia memohon agar raja mau membunuhnya. Ratu adalah adik dari Adipati Timur yang dituduh King Zhou telah berkhianat. Untuk itulah dia pun pantas mendapatkan hukuman mati. Sudaji kemudian berkata, "Kenapa harus menyia-nyiakan hidup? Ratu berhak atas kesenangan dunia. Kenapa tidak bergabung saja menikmati kesenangan ini?" Sang ratu terlihat tergoda dengan perkataan Sudaji. Dia masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia mengagumi kecantikan Sudaji, kemudian berdiri membelakanginya dan melepas tusuk kondenya. Setelah itu, sang ratu berniat membunuh Sudaji. Kolam dipenuhi dengan darah. Sudaji berhasil selamat, sedangkan ratu yang tewas. Yinzhou yang mendengar kematian ibunya langsung mendatangi kamar Sudaji, tapi siluman rubah putih kembali mengganggunya. Siluman rubah itu kemudian masuk ke dalam tubuh Sudaji. Yinzhou melihatnya langsung. Perkelahian antar mereka berdua berujung pada Sudaji yang lari keluar menuju pintu, dan tiba-tiba pedang Yinzhou menusuk dada ayahnya yang baru saja datang. King Zhou langsung memanggil seluruh pasukannya untuk menangkap putra satu-satunya itu. Dengan cekatan, Yinzhou berhasil melarikan diri. Di tengah jalan dia bertemu dengan Jiva. Jiva membantu Yinzhou melarikan diri. Yinzhou disuruh bersembunyi di kuil pendeta agung. Keesokan harinya, Chong Yibao menghampiri Jiva. Dia tahu jika Jiva membantu Yinzhou untuk kabur. Mereka terlibat perkelahian. Di saat itu datanglah kakaknya Jiva.
Tujuan kakaknya datang adalah untuk menyelamatkan Tuan Jichang. Dia membawa banyak harta sebagai tebusan pembebasan ayahnya. Selain itu, kakaknya Jiva juga membawa kuda kesayangan Jiva yang diberi julukan Naga Salju. Dua ekor kuda itu telah dilatih jika seseorang menyebutkan kata rumah, maka kuda tersebut akan membawanya pulang ke desa Siki. Malam harinya, kakaknya Jiva datang menemui King Zhao. Dia mempersembahkan keahliannya dalam meniup seruling, sementara yang mulia King Zhao sendiri menabuh genderang untuk mengiringi tarian Sudaji. Setelah itu, kakaknya Jiva berlutut di hadapan King Zhao. Dia meminta Tuan Jichang dibebaskan dan dia bersedia untuk menggantikannya. Adegan berpindah ke kuil leluhur tempat Yinzhou bersembunyi. Biksu Kunlun ditangkap oleh Jiva karena diam-diam mengikutinya dari belakang. Yinzhou mempercayai jika ayahnya disihir oleh siluman rubah, makanya sifatnya berubah menjadi jahat. Tapi kata Biksu Kunlun, bagaimana jika ayahnya pada dasarnya memang berhati busuk? Pendeta Agung kemudian mengambil jalan tengah. Dia mempunyai ide untuk memancing siluman rubah itu datang ke kuil tersebut. Dengan begitu mereka dapat mengetahui kebenarannya. King Zhao datang ke penjara untuk menemui Tuan Jichang. Dia membawakan daging panggang. Tuan Jichang dipersilahkan untuk makan. Saat itu King Zhao mengeluarkan seruling milik putra pertamanya. Ternyata King Zhao telah membunuh anaknya Tuan Jichang dan dijadikan daging panggang. Meski begitu, esok harinya King Zhao menepati janjinya. Dia akan membebaskan Tuan Jichang dengan syarat Tuan Jichang harus mengakui dosa-dosanya di hadapan masyarakat. Singkat cerita, King Zhao dan Sudaji datang ke kuil leluhur. Mereka berdua datang untuk memohon restu sebagai sepasang suami istri. Pendeta Agung kemudian memegang tangan Sudaji. Dia sudah tahu jika Sudaji adalah siluman rubah. Dia telah menotok titik lemahnya. Tapi saat dia akan membunuhnya, King Zhao menghentikannya. Yinzhou kemudian keluar dengan tangan yang diikat. Yinzhou bersaksi di depan ayahnya jika dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri siluman rubah merasuki tubuh Sudaji. Tapi ayahnya masih tidak percaya. Jalan terakhir adalah pendeta agung mengorbankan dirinya. Dia akan mengambil jantungnya untuk dimakan oleh Sudaji. Seketika itu juga arwah siluman rubah keluar dari tubuh tersebut. Jiva langsung menghampiri rubah itu untuk membunuhnya, tapi King Zhao mengambil pedang Jiva. Ternyata benar perkataan Biksu Kunlun jika King Zhao mempunyai hati yang busuk. Jadi selama ini dia sudah tahu jika tubuh Sudaji dirasuki oleh siluman rubah. King Zhao sengaja memanfaatkan siluman rubah untuk memasuki tubuh kakaknya dan membunuh Kaisar Shang. Sayangnya pendeta agung tidak terselamatkan. Yinzhou menjadi sangat kecewa dengan ayahnya itu. Begitu juga dengan Jiva. Yinzhou yang sudah tidak mempunyai semangat hidup menyerahkan nyawanya kepada ayahnya. Untungnya Jiva bergerak cepat. Siluman rubah kembali ke tubuh Sudaji. Yinzhou dibawa pengawal kerajaan kembali ke istana. Kata King Zhao dia akan mengeksekusinya besok dengan hukuman mati. Jiva dibiarkan lolos oleh King Zhao, tapi dengan syarat dia harus membawa kepala Tuan Jichang ke hadapannya. Pada malam hari, Jiva menemukan ayahnya di pinggir jalan basah dengan hujan. Dia mengangkat pedangnya dan setelah itu adegan berpindah kepada King Zhao yang telah membakar habis kuil leluhurnya. Kilas balik ke belakang, saat itu tetesan darah King Zhao telah membuka segel siluman rubah yang telah dikurung selama ratusan tahun. Siluman itu langsung merasuki tubuh Sudaji. Dia berjanji akan setia selamanya kepada King Zhao. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Yinzhou dirantai di alun-alun kerajaan, sedangkan Jiva datang dengan membawa sebuah kantong yang terlihat rambut panjang dari luar. Dia menyerahkan kantong tersebut kepada King Zhao. King Zhao menjadi puas ya karena Jiva telah membunuh ayahnya. Biksu Kunlun datang menghadiri eksekusi itu. Yinzhou siap untuk dipancung. Namun tiba-tiba sebuah anak panah melesat menembak sang algojo. Anak panah itu ternyata dilontarkan oleh warga desa Siki yang menyamar menjadi pengawal kerajaan. Dengan segera, Jiva mengalungkan pedangnya ke leher King Zhao. Kantong yang dibawa Jiva ternyata berisi tanah. King Zhao masih menyuruh pasukannya untuk membunuh putranya itu.
Chong Yibao kemudian datang ke atas dan memenggal kepala Yinzhou. Qingzhou dan Jiva terlibat perkelahian. Warga desa Shiki datang membantunya. Setelah itu Nacha dan Yang Jian datang ke TKP. Meski sudah terlambat, Biksu Kunlun memerintahkan mereka berdua untuk membawa tubuh dan kepala Yinzhou ke atas langit, tempat para dewa. Jiva terdesak. Pedang Qingzhou sudah berada di lehernya, tapi dia berhasil membalikkan keadaan. Jiva menusukkan pedangnya ke tubuh Qingzhou. Qingzhou pun terjatuh ke dalam sebuah tabung besar. Dia dipastikan telah tewas. Setelah itu Jiva bersiul. Naga salju datang untuk menjemputnya, tapi Chong Yingbao tidak membiarkannya begitu saja. Dia menyuruh pasukan lainnya untuk menutup pintu gerbang. Jiva berhasil membawa Biksu Kunlun pergi bersamanya, putra dari Adipati Timur yang menjaga gerbang itu. Sewaktu itu ayahnya sengaja menusukkan pedangnya agar putranya tetap hidup. Dia menembakkan anak panahnya ke pasukan Chong Yibao. Ternyata dia berada di pihak Jiva. Adegan berpindah sejenak saat naga salju membawa tubuh Tuan Jichang. Tuan Jichang terlihat memegang batu giok milik Jiva. Tubuhnya terkulai lemas dan tiba-tiba seekor monster hijau bersayap datang mendekatinya. Dia membawa Tuan Jichang terbang bersamanya. Keadaan bertambah parah saat Dukun Gongbao datang untuk mengambil Feng Shen Bang yang dipegang oleh Biksu Kunlun. Dia menghidupkan patung hewan kerajaan yang terbuat dari batu. Jiva menurunkan Biksu Kunlun di tengah hutan, sedangkan dia terus memancing patung batu itu sampai di tengah-tengah jurang. Di bawah jurang terdapat aliran air yang sangat deras. Jiva berbalik dan menunjukkan wajahnya. Dukun Gongbao tertipu ya, dia menyangka orang yang dari tadi dikejarnya adalah Biksu Kunlun. Jiva kemudian memanah mata batu hewan itu. Setelahnya dia menceburkan dirinya ke dalam aliran air. Hewan batu itu terombang-ambing dan akhirnya berhamburan. Tak puas sampai di situ, Dukun Gongbao mengirim sekumpulan burung hitam. Kembali lagi ke monster hijau bersayap, dia menunjuk jubah milik Tuan Jichang yang sewaktu itu diberikan kepadanya sewaktu bayi. Itu adalah Lei Zhenzi. Tuan Jichang meminta Lei Zhenzi untuk membawanya pulang ke desa Shiki. Kembali lagi ke Jiva yang berhasil selamat. Naga salju merebahkan tubuhnya agar Jiva bisa naik ke atas punggungnya. Jiva membisikkan kata rumah kepada kuda itu. Pagi menjelang, dengan terbata-bata, Jiva berjalan menuju rumahnya. Ternyata di sana Tuan Jichang sudah menunggu kepulangannya. Bagaimana kelanjutannya? Kita nantikan ke bagian yang kedua ya di tahun 2024. Post kreditnya adalah Sudaji berlari menghampiri tubuh Qingzhou. Dia membiarkan siluman rubah keluar dari tubuhnya. Rubah itu terus menjilati luka tusuk Qingzhou dan akhirnya dia pun hidup kembali. Terima kasih Sobat Movie, menurut Mimin filmnya seru banget. Film aslinya berdurasi 2 jam 30 menit. Insya Allah kita bertemu lagi di video yang kedua. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.